Saudara, di tengah pandemi COVID-19 mungkin banyak orang yang masih ragu untuk keluar rumah sekedar untuk merawat tubuh khususnya wajah yang memang harusnya ada perawatan tersendiri sebenarnya. Nah, memiliki wajah yang proporsional tentunya idaman banyak orang. Nah, kali ini kita akan membahas perawatan kecantikan yang akan membuat wajah menjadi cantik dan proporsional secara instan. Siapa yang nggak mau? Nah, proporsional juga seringkali dikaitkan dengan wajah yang tirus. Bagaimana bisa membuat wajah kita lebih tirus? Kita akan berbincang dengan dokter kecantikan, Dr. Friska Natasha di sini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dok, kalau kita pingin wajah yang tirus proporsional itu tentunya banyak banget yang mau. Tapi di tengah pandemi ini kan kita banyak di rumah. Kalau saya sendiri gak ada kerjaan di rumah, malah jatuhnya jadi ngemil. Gimana bisa dapat wajah yang tirus, Dok? Nah, memang tantangan ya buat kita, banyak orang sekarang memang kerja dari rumah. Jadi olahraga juga kurang, geraknya sedikit, makannya lebih banyak. Jadi memang di masa pandemi ini banyak orang yang naik berat badan. Dan ini memang bikin wajahnya jadi kelihatan tembem. Tapi kita punya solusinya di klinik kecantikan. Apa tuh, Dok? Nah, di klinik kecantikan ada beberapa treatment yang memang kita lakukan untuk bikin wajah tampak tirus. Nanti akan kita bahas satu-satu sih. Ada banyak treatmentnya. Karena yang jadi pertanyaan kan kadang-kadang kalau yang lagi banyak di rumah jarang olahraga itu wajar ya kalau tiba-tiba wajahnya sangat cabi. Tapi kalau misalnya yang udah olahraga, udah diet tapi seringkali juga kok nggak ada perubahan di wajahnya, Dok. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa struktur wajah kita itu memang terdiri dari beberapa bagian. Jadi ada tulangnya, ada ototnya, ada lemaknya, dan juga ada kulit. Semuanya ini berpengaruh dalam membentuk proporsi wajah yang tampak tirus. Nah, treatmentnya bisa dilakukan satu-satu nih. Jadi misalnya untuk otot kita bisa lakukan suntik botox. Jadi otot yang besar bisa dikecilin gitu. Kemudian untuk lemak kita bisa lakukan suntikan penghancur lemak atau laser juga bisa yang langsung mengecilkan lemak tadi. Dan kemudian terakhir untuk kulit kita juga bisa lakukan treatment tarik benang. Jadi meskipun sudah olahraga, ada orang yang sudah olahraga tapi nggak kurus-kurus, itu karena pada saat kita olahraga mungkin proporsi lemaknya yang turun, tapi yang lain-lainnya tadi kayak kulit dan ototnya nggak di-treat sama sekali gitu. Berarti masing-masing bagian di kulit kita ini punya peran ya punya untuk peran masing-masing, iya. wajah kita. Nah, kalau udah dari lahirnya nih emang bentuknya mungkin ada yang agak kotak kalau orang awam bilangnya, itu masih bisa juga untuk bisa mendapatkan wajah yang tirus? Masih bisa. Jadi kayak tadi aku bilang, struktur wajah kita ada beberapa macam, ada tulang, ada otot, ada lemak, dan ada kulit juga. Nah, kalau seandainya kita mau lakukan treatment yang minimal invasif, kayak suntik-suntik gitu ya, non bedah, kita memang nggak bisa, kalau tulang tuh pasti harus bedah ya. Jadi kalau seandainya untuk otot, untuk lemak, dan untuk kulit, kita bisa lakukan berbagai macam treatment yang non invasif, yang minimal invasif gitu. Kayak tadi aku bilang, kalau untuk ngecilin otot rahang kita bisa lakukan suntik botox. Jadi cukup dengan satu kali suntik aja itu langsung kecil, tanpa perlu olahraga, tanpa perlu ngapa-ngapain gitu. Cukup disuntik dan obatnya bekerja. Tapi itu aman, Dok? Aman banget. Jadi selama dilakukan oleh dokter yang berpengalaman, hasilnya akan bagus dan aman karena obat-obat yang kita gunakan juga sudah tersertifikasi Badan POM semuanya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan ketika ada yang ingin melakukan itu tapi pinginnya yang aman gitu? Apa yang harus dicek oleh masyarakat sebelum melakukannya supaya tetap aman? Biasanya memang kita anjurkan untuk konsultasi dulu ke klinik. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan terkait riwayat penyakit pasien. Kalau ada beberapa penyakit tertentu memang kita exclude gitu ya. Apa tuh biasanya yang nggak boleh yang jadi pantangan, Dok? Ada riwayat gangguan saraf di wajah, terus penyakit-penyakit yang berat, misalnya ada riwayat kanker gitu, kita biasa memang menghindari untuk melakukan treatment-treatment seperti ini. Oh, karena bisa berdampak buruk gitu ya? Ya, takutnya akan memicu penyakit-penyakit tersebut untuk kambuh gitu. Oke, kalau umur mungkin adakah? Kalau untuk usia sebenarnya nggak ada pantangan yang mutlak, tapi memang kita anjurkan untuk usia dewasa biasanya. Jadi 18 tahun ke atas sudah boleh lah. Itu lebih aman lah. Nah, kalau ada yang penasaran nih step by stepnya, karena kan kalau ngomongin suntik mungkin ada yang takut juga dengan jarum suntik. Sebenarnya perlukah takut ataukah gimana gitu memberikan gambaran gini kok gampang kok stepnya gimana? Ya, jadi kalau untuk treatment biasanya kan habis kita konsultasi nih, biasa dokternya akan ngecek dulu kira-kira cocoknya melakukan treatment apa, karena nggak semuanya perlu dilakukan. Oh gitu. Jadi setelah kita cek, oh cocok nih melakukan ini. Jadi kita biasa akan anestesi dulu. Oke, jadi nggak sakit gitu? Nggak sakit, minimal banget lah sakitnya. Kadang-kadang kalau seandainya yang
pasien yang udah biasa treatment bahkan nggak mau anestesi, dok, udah nggak sakit, nggak usah anestesi lagi, langsung gitu? aja gitu. Jadi tapi memang untuk meminimalisir hal itu kita tetap lakukan anestesi. Rasa sakitnya sangat minimal, kemudian cuma rasanya seperti disuntik aja sih, jadi kayak dicubit sedikit aja. Dicubit sedikit itu kayaknya tergantung orangnya juga kali ya, dok, Ya ya? mungkin tergantung orangnya, tapi jadi minimalisir sih dengan si krim anestesinya tadi. Itu harus berulangkah atau gimana? Ya memang tindakan-tindakan ini tuh nggak permanen ya hasilnya. Jadi biasa kita ada di jangka waktu tertentu kita lakukan pengulangan kembali. Kurang lebih biasanya sekitar 8 sampai 12 bulan. Oke. Jadi dilakukan retouch lah kita istilahnya. Ada dampaknya nggak kalau misalnya ada yang mungkin nggak sempet atau nggak bisa untuk langsung retouch dalam jangka waktu itu? Sebenarnya nggak ada dampak negatif yang gimana banget, cuma ya Jadi balik lagi. gitu. Efek sampingnya atau ketika sudah selesai melakukan itu ada pantangan-pantangan kah setelah itu? Kalau untuk makanan minuman biasanya sih nggak ada pantangannya. Paling kalau untuk suntik botox biasa kita anjurkan pasien untuk tidak melakukan massage atau lakukan treatment-treatment tertentu pada wajah kayak totok wajah, facial. Biasa kita kasih jarak misalnya seminggu sampai 2 minggu untuk boleh dilakukan lagi treatment yang lainnya begitu. Tapi kalau seandainya makan minuman biasa sih nggak ada pantangannya. Oke, berarti kalau kita summary lagi, berarti tadi ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan wajah yang tirus tadi ya. Bisa tergantung kita mau yang ototnya atau kulitnya, ada treatment yang berbeda. Boleh diulang sekali lagi mungkin, Dokter Boleh. Friska? Jadi tergantung strukturnya tadi ya. Kalau seandainya mau ngecilin tulang, memang kita perlu melakukan tindakan bedah. Kalau seandainya otot yang gede, itu kita bisa lakukan dengan suntik botox. Kemudian kalau lemaknya kita bisa lakukan dengan laser. Laser itu bisa 1 kali tindakan juga langsung kecil, atau suntik pelancur lemak. Kemudian yang terakhir untuk kulit yang kendur kita bisa lakukan treatment tanam benang. Itu hasilnya instan. Oke, semuanya instan sama? Semuanya instan. Nah semuanya juga sama ya, berarti kalau botox, tarik benang tuh sama-sama juga tadi nggak ada efek sampingnya setelah itu ya? Iya. Nah kalau mungkin ada masyarakat yang masih ragu untuk datang ke klinik kecantikan, boleh dijelaskan bagaimana protokol kesehatannya di sana, Dok? Ya, jadi di klinik kecantikan yang tempat saya bekerja, memang kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua setiap karyawan itu memang akan dilakukan pengecekan swab antigen setiap 2 minggu sekali. Kemudian setiap harinya juga bed pasien itu pasti akan disteril. Kemudian penggunaan alat-alat sekali pakai juga untuk pasien disediakan APD sekali pakai, kemudian pelapis bed sekali pakai, semuanya sekali pakai. Jadi kita juga minimal kontak lah dengan antara pasien satu dengan pasien yang lain. Jadi masing-masing pasien sudah disediakan ruangan masing-masing. Jadi nggak mungkin juga ramai kali ya, jadi Iya. juga sudah diatur, mungkin ada penjadwalan khusus atau harus harus memesan dulu supaya Ya memang booking dulu. memang dianjurkan untuk melakukan appointment terlebih dahulu sih. Jadi kita atur waktunya supaya antar satu pasien dengan yang pasien yang lain nggak ketemu. Oke, setelah tadi melakukan perawatan yang instan itu, ketika nanti melakukan perawatan wajah yang lain, masih bisa ya, Dok, ya? Nggak ada pantangan? Masih boleh, nggak ada pantangan sama sekali. Jadi Cuma nggak ada mungkin masalah? ada beberapa treatment yang perlu diberikan jeda waktu. Oke, maksudnya gimana tuh, Dok? Ya tadi yang aku bilang habis suntik botox, kita kasih kalau mau facial 2 minggu lagi gitu, Oke. kita langsung. Tapi setelah itu Setelah itu aman. biasa aja ya, nggak ada apa-apa ya. Oke, terakhir berarti, Dok, apa yang mau disampaikan nih buat masyarakat yang mungkin ingin mendapatkan wajah tirus tapi masih takut ataupun ragu? Kalau dari aku sih perlu diperhatikan bahwa obat, alat, dan dokter yang mengerjakan itu sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan. Jadi penting banget untuk memilih klinik-klinik yang sudah dokter-dokternya itu tersertifikasi, sudah memberikan bukti yang jelas, dan kemudian alat-alat dan obat-obat yang digunakan sudah tersertifikasi oleh Badan POM. Jadi itu yang harus dicek dulu oleh masyarakat supaya mendapatkan perawatannya Benar banget. yang aman. Jangan sampai ingin cantik malah jadi zong nanti ya, Dok, ya. Karena nama treatment boleh sama, tapi alat dan obat yang digunakan bisa saja berbeda. Apalagi dokternya yang mengerjakan, semuanya mempengaruhi hasil. Jadi boleh ya masyarakat tuh tanya dulu dokternya Boleh sudah tersertifikasi, kliniknya sudah tersertifikasi, itu baru bisa percaya dan aman ya. Benar banget. Treatmentnya aman. Oke, terima kasih banyak Dokter Friska atas informasinya. Semoga menginspirasi banyak pemirsa di rumah juga. Terima kasih, Dok. Sehat selalu ya, Dok. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana karena Sapa News Akhir Pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.